lagi kepada Pak Denny Kurnia. Kemarin pembicaraan kan belum tuntas tuh Pak Denny ya, baru separuh. Jadi mohon lanjutannya kayaknya baru sampai 3 ya dari 6 ya. 3 itu yang paling penting ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan 3 yang berikutnya itu karena teman-teman ini dikejar oleh deadline juga. Mungkin poin-poinnya kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya kira gitu. Terima kasih sekali lagi kedatangan teman-teman meskipun sore, karena Pak Denny ini dari pagi melakukan negosiasi sampai siang ini sehingga wajahnya kelihatan agak kusut ya. Memang aslinya juga agak kusut juga sih sebetulnya. Tapi sudah kita kasih kopi biar lebih bangun gitu ya. Pak Denny silakan. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan ini. Kemarin kan kita bicara di Komite Perdagangan dan Investasi ya, yang secara resminya itu plenonya ketemu hari ini dan besok. Nah, agenda dari Komite Perdagangan Investasi itu ya mirip dengan SOM lah. SOM lebih kaya karena lebih banyak masukan dari 2 komite lain gitu kira-kira. Namanya FORA, Komite Ekonomi dan Ekotek. Kemarin kita bicara soal dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, bicara tentang apa lagi ya, dukungan kepada WTO. Ya sudah ya itu yang paling banyak ya. Agenda yang lain kan sebetulnya Bogor Goals ya. Kemarin juga kita cerita. Terus ada agenda tetap juga, karena dalam bingkai Bogor Goals itu begitu pentingnya Bogor Goals bagi APEC, sehingga kemudian agenda tetapnya juga adalah, namanya nggak enak sih, liberalisasi perdagangan dan investasi. Terus berikutnya integrasi ekonomi regional, kemudian konektivitas, kemudian ini judul-judul besarnya, kemudian kerjasama regulatori, kerjasama dan harmonisasi kebijakan sebetulnya ya, namanya kerjasama dan harmonisasi kebijakan. Berikutnya strategi pertumbuhan, kemudian engagement atau kerjasama dengan swasta, itu yang anggota tetap, agenda tetap. Ini agenda besar, nanti masing-masing ada yang agenda lebih kecil, ada yang hot, ada yang tidak gitu kan. Nah, agenda hot yang di Bogor Goals itu kan antara lain bahwa tahun ini kita melakukan semacam pemotretan untuk melihat bahwa kok memang liberalisasi itu berlangsung dalam hal penurunan tarif relatif sukses. Saya jelaskan kemarin kan turun dari sekitar 17% ke 5,5%. Tetapi ternyata tidak atau belum dianggap menjembatani development gap, belum menjembatani kesenjangan pembangunan, belum berhasil. Jadi 2 hari lalu kita melakukan ofensi, membahasnya dengan membawa serta para pakar. Kira-kira apa yang bisa dipetik dan bisa direkomendasikan untuk pedoman ke depan menuju 2020. Jadi muncullah yang sudah saya jelaskan ya, bahwa persoalannya adalah bagaimana menciptakan iklim yang memberdayakan para pemain kecil. Nah, tetapi proses keterbukaan berjalan terus, karena bagaimanapun keterbukaan itulah yang juga memberikan peluang lebih banyak kepada pemain kecil. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimanapun
kemarin saya jelaskan sistem perdagangan multilateral itu sekarang sudah punya anak yang kemudian menjadi besar, sudah menjadi seperti saudara, yaitu fenomena regionalisme, fenomena free trade agreement. Nah, yang paling besar di kawasan APEC kan TPP, Trans-Pacific Partnership, dan sekarang fenomena RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, TPP porosnya Amerika Serikat, RCEP porosnya ASEAN, dan diharapkan ya tentunya bukan Cina yang mengemudikan ya. Jadi ASEAN 10 plus 6 yang berada di lingkaran sekitarnya. Nah, kalau APEC sendiri sih netral saja, tidak mengatakan bahwa nanti akan menjadi kawasan regional yang dibingkai oleh persetujuan yang mengikat secara hukum. Tidak. Jadi dari berbagai pembahasan memang sempat terlontar dan sudah menjadi konsep namanya FTAAP, Free Trade Agreement in Asia Pacific. Jadi inilah yang dibayangkan sebagai kerangka pengaturan FTA-nya APEC, dan itu tercantum di dalam pernyataan pemimpin APEC tahun 2010 dan bahkan sebelumnya. Hanya karena APEC ini adalah regionalisme terbuka yang menganggap dirinya adalah sebagai pendukung WTO, FTAAP yang dibayangkan adalah yang terbuka ketika memberikan semacam pembukaan pasar, pengaturan kerjasama regulasi dan berbagai macam strategi regionalisme lain. Itu formulanya juga diberikan kepada anggota di luar APEC. Itu yang membedakan FTAAP atau APEC itu dengan regionalisme yang lain. APEC sejauh ini satu-satunya regionalisme yang terbuka di dunia ini. Nah, sekarang pembahasannya baru pada sampai tahap namanya capacity building. Capacity building. Jadi para ekonomi APEC ini menganggap ini hal yang sensitif, belum saatnya atau bahkan belum saatnya untuk membahas soal ini, termasuk tadi. Jadi yang dilihat hanya bagaimana hasil-hasil workshop, hasil-hasil capacity building itu kita terjemahkan aja dalam bentuk-bentuk workshop yang isinya pelatihan ya. Jadi yang pelatihan untuk misalkan e-commerce yang sudah dilaksanakan di Cina bulan Juni. Jadi bagaimana misalkan di e-commerce itu adalah faktanya ini sebagai lubricant atau sebagai instrumen yang makin penting manfaatnya bagi lalu lintas perdagangan ya, e-commerce. Di sini juga memberikan peluang kepada UKM kan, yang di masa lalu katakan begitu susah berinteraksi dengan calon pasar gitu, calon pembeli. Dengan adanya internet bisa difasilitasi. Kemudian juga ya dari Amerika Serikat yang kita bisa tahu ya dari mana asalnya, ada capacity building, pelatihan menyangkut soal klausul-klausul perburuhan di dalam FTA. Ya, manfaatnya adalah supaya kita menjadi lebih mengerti. Sejauh ini kan FTA yang memasukkan elemen perburuhan dan lingkungan itu utamanya di mana Amerika Serikat ada, di mana Uni Eropa ada gitu. Buat kita kan ini ada dampak berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi FTA kan implementasinya, jadi legal enactment-nya kan melalui Perpres ya. Tetapi kalau kita lihat apakah dengan munculnya elemen-elemen baru di luar yang
isu-isu perdagangan tradisional, kemudian legalisasi dari pelaksanaan FTA tersebut hanya sebatas perpres gitu ya. Jadi ini ada dampak-dampak yang perlu diamati, dan kita dalam tahap APEC memberikan keuntungan berupa kesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak mengenai apa itu fenomena FTA. Oke, terus namanya ada yang Next Generation Trade and Investment Issues. Kembali lagi ini dilahirkan oleh Amerika Serikat pada Honolulu tahun 2011. Apa maksudnya Next Generation Trade and Investment Issues? APEC kan sejak Bogor Goals, kemudian tahun berikutnya di Osaka, mengatakan inilah elemen-elemen perdagangan. 1. Tarif, 2. non-tarif measures, 3. perdagangan jasa, 4. investasi, 5. kepabeanan, 6. standar conformance, dan sebagainya. Ada 14, apalagi ya, dispute, ada isu analisis ekonomi, isu apa lagi, 14. Nah, yang dimaksud dengan Next Generation Trade Investment Issues adalah semacam usaha untuk menyesuaikan dengan dunia baru abad 2001. Jadi apa itu kira-kira? Nah, ketemulah ya, dan itu kemudian diadopsi, disahkan menjadi arahan dari pemimpin APEC di 2011, dan sekarang udah mulai kemudian digarap secara lebih lanjut follow up-nya apa saja sih isi-isinya. Nah, isi-isinya yang sekarang dikemukakan adalah tentang isu inovasi, 1, 2 isu global supply chain, dan yang ketiga UKM dalam konteks partisipasinya pada produksi mata rantai produksi global. Jadi sebagai bagian dari global supply chain juga. Ada hal yang lain, misalkan rules of origin. Jadi ada ambisi supaya ketentuan tentang asal barang itu ya, rules of origin itu dibikin supaya lebih maju. Kita tahu kan di WTO itu tidak bergerak kemana-mana, sehingga kemudian rules of origin itu kan cenderung tumpang tindih, bervariasi, sama seperti es mambo ya gitu. Di setiap FTA lain-lain, WTO lain dan sebagainya, itu kan dianggap sebagai salah satu penghambat lalu lintas atau kelancaran perdagangan. Nah, ini menjadi bagian dari isu next generation trade and investment. Nah, ini juga kembali masih pada tahap familiarisasi dan perumusan kejelasan tentang apa permasalahannya dan rekomendasi-rekomendasinya. Jadi APEC itu bekerja untuk merumuskan rekomendasi kepada tahap leaders, rekomendasinya yang umum-umum ini besar, garis-garis besar. Kemudian pada tahun berikutnya dan berikutnya coba dirumuskan menjadi lebih kecil lagi, lebih konkret, lebih operasional, dan sehingga kemudian produknya adalah produk berupa best practice gitu misalkan ya. Terus principles. Nah, best practice, principle itu kemudian umumnya menjadi annex, menjadi lampiran dari kesepakatan leaders dari tahun ke tahun. Nah, sekarang akan dicoba untuk membuat annex tentang bagaimana inovasi kaitannya dengan perdagangan. Di atas kertas kan bagus. Artinya kita kembali lagi ke diri kita, perusahaan kita gitu ya. Sebetulnya kan lalu perdagangan itu pada akhirnya kita bicara soal perusahaan ya. Kemarin saya bilang termasuk SMEs. Nah, kalau daya saing maksudnya termasuk keunikan. Jadi artinya kita bisa menjual sesuatu kalau kita bisa menciptakan hal yang unik kan. Prinsipnya begitu. Perusahaan apalagi yang mengglobal, mendunia.
kita bisa jualan kalau kita selalu bisa menciptakan yang unik, sehingga kemudian orang lain bisa mau beli dan kita unggul dibanding yang lain. Minimal kita menjadi tidak ada saingan karena kita yang paling unggul. Sehingga kemudian balik lagi ke isu inovasi, betapa penting inovasi. Nah, hanya ini kan satu isu besar yang masih dialang-alang lah, seperti apa kemudian, karena ini bisa menyangkut Litbang, misalkan research and development. Research and development itu kan ya di luar isu perdagangan sebetulnya. Mahal kemudian lihat pembiayaannya bagaimana. Jadi ini masalah bagaimana mendorong swasta untuk mau bermain di situ, menyumbang sebagai investasi ya, bagi peningkatan hasil-hasil Litbang. Tapi juga ada aspek-aspek di mana tidak menarik buat swasta untuk masuk. Jadi kemudian di situ harus ada uang pemerintah. Nah, kalau urusannya udah uang pemerintah, kan kita harus lihat dulu ada nggak duitnya kita kalau mau ada kerjasama, atau bahkan kalau ada best practice yang mengharuskan kita menyiapkan sekian dalam rangka peningkatan inovasi gitu ya. Dan nomor 2 kemudian implementasinya. Inovasi kemudian terkait dengan HKI. Jadi untuk membuat si pencipta HKI ini kan, pencipta inovasi ini kan memiliki insentif untuk terus melakukan karya yang lebih baik, kan harus diproteksi hasil karyanya sampai dia secara komersil menghasilkan keuntungan yang memadai bagi dirinya. Nah, bermain di si HKI. Jadi kemudian APEC juga bermain di isu bagaimana kerjasama menerapkan HKI, bagaimana menciptakan aturan-aturan yang melindungi HKI itu. Ada namanya forsuvoranya IPEG, Intellectual Property Expert Group. Oke, jadi untuk tahun ini nampaknya masih berupa draft dan tidak ada kesepakatan. Oke, kemudian global supply chain. Saya punya pandangan global supply chain ini akan didorong ke depan, karena yang seperti kemarin saya sampaikan, pola dari dunia industri komersil perdagangan saat ini sudah makin diwarnai oleh itu. Artinya bagaimana kita bisa membayangkan perusahaan kecil mengekspor, ada bayaran marketingnya, bayaran berbagai macam urusan prosedurnya, sehingga pada akhirnya yang bukan menjadi yang besar kan, yang kompetitif. Nah, sehingga kemudian dan proses ini termasuk satu perusahaan raksasa sendiri itu yang makin membagi-bagi menspesialisasikan komponen-komponen dan sebagainya, dan intermediate inputs ya istilahnya, dan final products itu kan akan membuatnya memang makin berupa seperti persekutuan gitu ya, besar dan kecil. Jadi fenomena global supply chain ini akan bikin membuka, mungkin akan menjadi bahkan topik IPEC ke depan ya. Di WTO kan ini juga sudah digulirkan. Oke, tetapi sejauh ini walaupun titik beratnya adalah ingin melihat bagaimana tempat UKM di dalamnya, tetapi dorongan yang dilakukan belum pada tahap yang relatif maju, sehingga tidak banyak yang bisa dilaporkan dan masuk akal. Ini kan kita berhadapan dengan pelaku usaha, kan belum tentu semua dengan mudah untuk menyepakati kesepakatan ketika itu melibatkan multi stakeholders. Oke. Nah, isu berikutnya adalah environmental goods and services, tentang isu green growth. Ini kan didorong juga oleh leaders.
sejak tahun 2011. Sebenarnya sejak tahun 2007 di Sydney di Australia ada statement khusus leaders tentang isu lingkungan, terus menggelinding sampai pada masuk ke isu akses pasar di Amerika. Amerika melihat perundingan di WTO tentang environmental goods mandek, makanya kemudian dipindahkan ke APEC, dan kemudian muncul pernyataan leaders bahwa tahun 2012 harus menyepakati sejumlah pos tarif produk untuk diliberalisasikan sampai 5%, dan sudah ketemukan 54 produk. Dan sekarang bicara tentang bagaimana implementasinya, bagaimana capacity buildingnya. Jadi Cina dan Indonesia, Cina sebagai chair tahun depan, kita sebagai chair tahun ini, kita munculkan gagasan draft tentang capacity building untuk implementasi ini, supaya membantulah mereka-mereka yang mungkin agak kesulitan untuk melaksanakan implementasi liberalisasi ini. Bentuknya seperti apa? Nanti mirip-mirip bentuknya seperti capacity building di FTAP. Jadi artinya kita mengkoordinasikan, tetapi kita cari uangnya dari donatur-donatur. Oke, kemudian jasa hanya baru ada tahap eksplorasi dan menyadari bahwa ini sektor yang menjadi lubricant, menjadi olinya kegiatan perdagangan maupun ekonomi ya, sehingga ada kebutuhan untuk makin memberikan semacam education tentang pentingnya sektor ini, kemudian juga kerjasama dalam hal pendidikan. Bagaimanapun kan ada jasa pendidikan kan, jasa pendidikan termasuk ya, katakanlah mungkin sebagian dari kita berpandangan pendidikan bukan untuk diperjualbelikan, tetapi kan faktanya dalam dunia di mana kualitas pendidikan itu berbeda jauh, saya kira saling menularkan ilmu gitu ya, saling menularkan kualitas pendidikan itu juga diperlukan. Nah, kita lihat bagaimana batas-batasnya menurut aturan perundang-undangan kita, dan toh ini baru pada tahap menjajaki bagaimana format-format kerjasama pendidikan cross border, lintas negara itu dilakukan, dan ini juga bagian dari mandatnya yang sudah diarahkan oleh leaders tahun lalu. Nah, investasi masih di dalam tadi kerangka tadi apa ya, next gen, Bogor Goals dan Trade and Investment Liberalization. Tadi kan isu-isunya ada di bawah Bogor Goals itu Trade and Investment Liberalization dan Bogor Goals itu Bogor Goals-nya sendiri, terus FTAP, terus NGTI, terus Green Growth, EGS, Environmental Goods and Services, terus kemudian perdagangan jasa secara umum ya, dan kemudian investasi sebetulnya BKPM ya yang bertanggung jawab. Jadi saya juga tidak banyak punya kewenangan untuk mengatakannya, hanya bahwa isu yang terkaitnya termasuk juga saya kira perdagangan jasa. Jadi kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan jasa, misalkan telekomunikasi, keuangan, apalagi logistik, pelabuhan, bukan perusahaan asing, ya perusahaan lah yang menjadi, kemudian distribusi kayak retailer, yang Walmart segala macam, Carrefour, macam-macam, seluruhnya ada 12 sektor. Sektor yang ke-12 itu adalah basket ini ya, basket yang pokoknya semua yang nggak masuk ke situ. Jadi begitu banyaknya sektor swasta. Saya kira keseluruhannya sektor dan subsektor di jasa itu, perdagangan jasa ada sekitar 160 ya sejauh ini, dan masih bisa berkembang kan. Nah, investasi itu sebetulnya termasuk
yang di dalam perdagangan jasa namanya moda 3. Moda 3 itu adalah arus modal. Ini kalau kita bicara soal antar negara ya, arus modal asing yang masuk ke kita atau sebaliknya arus modal kita yang masuk ke asing, di mana modal tersebut kemudian membentuk perusahaan. Perusahaan itu menyediakan jasa, dari jasa telekomunikasi, jasa transportasi, kereta api, jalan, udara, jasa apalagi restoran, jasa hotel. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya investasi yang di bidang perdagangan jasa itu saya kira lebih dari 50% keseluruhan investasi. Jadi investasi asing yang memproduksi barang misalkan apa? Samsung gitu ya, apa namanya, membuat komputer, bikin apa namanya, handphone gitu. Tapi kan di situ sendiri pun ada komponen jasanya, yaitu telekomunikasinya, pulsanya dan sebagainya, itu kan jasa. Jadi begitu pentingnya perdagangan jasa. Bahkan investasi asing pun komponen jasanya itu banyak sekali. Jadi kalau nggak salah hitungannya di atas 50%, 55% gitu, 57% dari perdagangan, dari investasi asing itu adalah menjual jasa. Jadi masuk ranah, sebetulnya masuk ranah perdagangan jasa. Apalagi perdagangan jasa, ada moda 4. Moda 4 itu adalah apa namanya, jual jasa tenaga orang. Jadi orang kita yang bekerja di Samsung tetapi di Singapura kan dapat gaji. Nah, gaji itu adalah perdagangan jasa. TKI sih belum dimasukkan ke sini, kecuali kalau yang skill ya, TKI-nya yang skill gitu, yang bekerja di perminyakan, bekerja di konstruksi. Konstruksi pun perdagangan jasa. Itu kan menghasilkan remittance, menghasilkan devisa. Nah, itu adalah perdagangan jasa. Jadi jasa itu kan sektor yang di negara maju itu bisa sampai 70-75% dari keseluruhan kegiatan ekonomi itu kan ada jasa. Nah, memang buat kita belum begitu, perdagangannya belum begitu banyak berkembang, walaupun termasuk yang pertumbuhannya pesat. Nah, itu kita bisa cerita lebih banyak, ada mode 1-nya, ada mode 2-nya gitu ya di perdagangan jasa. Tetapi ini perdagangan jasa yang makin hari sekarang dan termasuk tahun ini makin diapresiasi nilai pentingnya oleh APEC, dan sehingga diharapkan lebih banyak lagi program-program untuk meningkatkan understanding dan meningkatkan kerjasama di bidang jasa. Nah, dan investasi yang kedua elemennya adalah tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Kemarin dijelaskan ya, udah saya kira. Udah saya kira itu yang utama. Karena yang lainnya tentang connectivity sudah dijelaskan kemarin juga ya. Itu juga terkait connectivity kan dengan jasa juga, untuk mengkonstruksi pelabuhan, jalan, untuk transportasinya, darat, laut, udara, untuk logistiknya, untuk servis di pelabuhannya, untuk telekomunikasinya. Pokoknya udah bicara kita semua tentang jasa. Nah, kalau yang kerjasama regulasi dan harmonisasi regulasi sih kan Ibu Huda lagi. Tetapi kalau yang menyangkut perdagangannya, trade and investmentnya misalkan mutual recognition agreement misalnya ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa misalkan dengan Australia atau dengan Amerika Serikat saling mengakui standar kita, aturan SPS kita, dan standar itu kan SNI kan yang gitu-gitu ya. Dari sana juga gitu, saling mengakui sehingga kemudian lalu lintas perdagangan bisa dibuat lancar melalui pengaturan-pengaturan bilateral sebelum pengaturan multilateral bisa dilaksanakan. Jadi termasuk ini juga di dalam konteks APEC. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Teman-teman semuanya, kalau kita simak apa yang disampaikan Pak Denny tadi, kelihatannya sangat teoritis ya. Tapi saya kira itu justru yang dibicarakan di dalam negosiasi APEC.
Dan saya merasa sebenarnya Pak Denny terlalu terbuka untuk mengatakan semuanya ini teman-teman. Artinya tadi dibicarakan betul-betul detail kalau teman-teman mendengarkan bahwa apa yang terjadi, apa yang sedang dibicarakan, targetnya apa, semuanya dibicarakan oleh Pak Denny. Memang itulah APEC karena melalui negosiasi yang panjang sehingga agak kelihatannya bertele-tele. Tapi semua itu targetnya adalah bagaimana mendorong peningkatan perdagangan di kalangan ekonomi, bukan negara APEC. Oke, silakan, ada yang silakan. Terima kasih Pak Denny. Saya Irwan dari Antara. Pertama, kita tadi kan masih dalam tahap pembahasan semua Pak ya, belum ada kesepakatan. Makanya kita dari Indonesia kita mempertanyakan konsep apa Pak kalau terkait pemberdayaan UKM. Bagaimana, apa konsep yang kita tawarkan dalam pertemuan ini tadi dalam memberdayakan UKM, termasuk konsep dalam memproteksi UKM. Ketika nanti perdagangan terbuka, perdagangan bebas diberlakukan, raksasa-raksasa masuk ke Indonesia, UKM kita gimana kita proteksinya Pak? Apa konsep yang kita tawarkan? Itu pertama Pak. Yang kedua tentang konsep jasa pendidikan. Apa yang kita tawarkan ini Pak? Memang Bapak bilang bukan untuk diperjualbelikan pendidikan, tetapi istilah pasaran ada harga ada mutu gitu kan gitu. Jadi bagaimana konsep yang kita tawarkan agar UKM bisa terlindungi. Pertama UKM bisa terlindungi, kemudian orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan lebih baik tapi keterbatasan anggaran bagaimana. Yang ketiga Pak, tentang mungkin Bapak kan tadi kita bicarakan tentang perdagangan terbuka. Apa sih yang dikeluhkan investor atau pihak-pihak peserta APEC ini Pak terhadap investasi di Indonesia, dan bagaimana konsep kita, antisipasi kita ketika raksasa-raksasa itu nanti datang ke Indonesia, mengantisipasi kemungkinan dikuasainya oleh asing aset-aset kita akibat terlalu banyak investasi. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, masuk. Nah, langsung aja satu-satu persatu. Terima kasih. Ya, susah kayaknya jawabnya ya. Artinya saya jadi tiba-tiba harus menjadi expert di bidang-bidang yang lebih sempit, ya lebih detail. Kalau tentang UKM, memang resiko dengan keterbukaan tentunya banyak yang tumbang kan, korban-korban. Cara-cara perlindungan, ya beberapa regulasi-regulasi itu bisa dilakukan untuk melindungi gitu, walaupun kemudian akan dilihat dari kebutuhannya. Kemudian ketika kita menyangkut keterbukaan itu kan selalu ada plus minus, selalu ada timbang-timbang untung rugi, sehingga kemudian kan kebijakan itu kan pada dasarnya hanya timbang-timbang untung rugi. Ketika seperangkat regulasi nasional itu misalkan kurang kondusif terhadap partisipasi kompetitor, katakanlah ya, karena kompetitor itu asing, itu kan kemudian bisa menciptakan ekonomi biaya tinggi ya. Di lain pihak, kalau kita juga terlalu terbuka, UKM yang pada dasarnya sebetulnya misalkan bisnis ketika tahap bisnis startup mereka tahap awal sebetulnya berpotensi untuk unggul, tapi keburu mati gitu karena kompetitornya terlalu besar gitu kan. Nah ya, cara-cara bisa dilakukan macam-macam, opsi-opsi atau best practice yang ada kan bisa dilakukan. Misalkan contoh di regulasi kita tentang pengadaan barang dan jasa ya, kan ketika untuk setiap proyek pemerintah di mana itu saya nggak tahu angkanya, di bawah 1,2 miliar misalkan ya, itu kan diperuntukkan hanya untuk UKM, sehingga kemudian disitulah perlindungan terjadi ketika persaingan untuk memperoleh proyek. Ketika itu proyeknya itu di bawah 1 miliar ya, pemain besar nggak akan bisa masuk. Proteksi yang lebih perkasa memang pada akhirnya meningkatkan daya saingnya. Jadi ibarat kita punya anak, kita lepas ke alam,
proteksi yang paling baik adalah dia punya imunitas di dalam. Sedangkan kalau kita proteksi anak itu dengan tidak boleh main keluar, malah membuat dia tidak terbiasa untuk berhadapan dengan kuman. Oh, ini lagi cerita tentang detail di dalam konsep EPEC. Mohon maaf, saya tidak menyentuh ke situ. Itu tadi kata detail ya. Jadi konsepnya lebih banyak yang ditawarkan karena ini adalah hubungan kerjasama antar pemerintah. Konsep yang ditawarkan lebih tentunya bersifat asumsi berujung atau bergerak maju ke arah keterbukaan. Jadi asumsi yang tadi itu, anak itu dibiarkan lepas, sehingga kemudian bagaimana kita mencari cara-cara bekerja sama untuk membuat si anak itu imunitasnya tinggi gitu. Jadi untuk imunitas tinggi itu satu, diberikan insentif finansial gitu ya, yang lebih favorable. Kadang-kadang susah untuk dapat kata Indonesia, keluar kata yang lain nggak apa-apa ya. Kemudian menggugah kapasitas inovasinya gitu, dan kemudian menggugah kerjasama. Jadi kalau 3 UKM, 10 UKM bekerja sama, dia bisa menjadi lebih besar kan. Sehingga kemudian katakanlah punya daya dorong besar, punya kapasitas untuk melakukan transaksi bisnis yang lebih besar gitu. Dan sebetulnya konsep perlindungan wilayah UKM juga tadi dalam konsep menggugah itu adalah supaya membuatnya cepat besar. Karena pada akhirnya sasaran kita adalah menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa. Karena dengan itulah kemungkinan kita untuk menang di dalam pertarungan dunia lebih besar gitu. Nah, perusahaan raksasa itu kan asalnya juga dimulai dari bawah. Ya, kita pun dimulai kan asalnya dari katakanlah Jadi semua kecil gitu. Bagaimana kita menumbuhkannya supaya sehat, dikasih makanan yang baik. Nah, itu tadi konsep-konsep itu yang dicari, bagaimana menggugah dan mendorong dan memberdayakan. Termasuk di sini bagaimana kaitannya untuk terlibat di dalam global production chain, supply chain, dan value chain. Nah, itu antara lain juga justru harus itu terkait dengan regulasi yang untuk membuka maupun untuk melindungi gitu. Kombinasi antara itu. Kedua tentang pendidikan itu konsepnya kalau kita bicara soal perdagangan, jasa di bidang pendidikan ya. Kalau menyangkut kualitas pendidikan tentunya juga dikembangkan, bagaimana pengembangan kurikulum, bagaimana pertukaran atau kerjasama di bidang penelitian dan sebagainya. Hanya kalau itu menyangkut perdagangan, ya wilayah saya kan adalah bagaimana misalkan kita saling berkontribusi. Artinya Indonesia punya kelebihan di pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan olahraga bulu tangkis. Kita jual tuh ke Australia, ke Eropa dan sebagainya. Jadi nanti Australia, Eropa buka, kita cerita APEC ya, jangan ke Eropa lah, ke Jepang. Mereka harus buka sektor pasar mereka untuk guru-guru katakanlah atau jasa. Ya sebenarnya kan bisa lewat internet juga kan, nggak usah gurunya datang ke sana. Jadi mode 4-nya gurunya datang ke sana boleh, mode 1-nya, mode 1 itu kan hanya lalu lintas melalui internet. Nah, harus dibuka. Jadi artinya diproteksi oleh undang-undang, oleh hukum Jepang, sehingga kemudian si guru itu bisa dijamin memperoleh visa kalau dia ke sana itu tujuannya untuk mengajar bahasa Indonesia, mengajar olahraga gitu, dan yang lain-lain, kurikulum apapun. Termasuk misalkan itu kan moda 4 ya, guru datang ke sana moda 4 kan, pendidikan mengajar. Kalau kayak universitas terbuka melalui internet kan moda 1 perdagangan jasanya. Ada juga moda 2. Moda 2 itu dibalik, orang Jepang yang ke sini belajar bahasa Indonesia di Jogja. Nah, si orang Jepang itu harus dipastikan dimudahkan visanya, dimudahkan akomodasinya dan sebagainya. Sehingga kemudian si orang Jepang itu kan bayar ke UGM duit. Nah,
Itu perdagangan jasa untuk keuntungan kita. Dan yang ketiga moda tiga kan tadi saya bilang investasi. Jadi Jepang harus memudahkan Universitas Pajajaran buka kantor, buka cabang di Tokyo untuk mengajar bahasa Indonesia dan sebaliknya. Itu kira-kira konsep kerjasama pendidikan, perdagangan di bidang pendidikan, jasa pendidikan. Ini terakhir keluhan investor yang bagi di Indonesia. Saya lupa lagi apa kalau sampai dulu kan keamanan kan keluhan sektor. Kedua keajakan aturan itu ajak. Seburuk pun aturan itu, kalau aturan itu jelas dan ajak, orang kan bisa memprediksi. Jadi ketika melakukan kalkulasi untuk melakukan investasi jelas. Kedua yang sekarang makin mengemuka adalah penghormatan dan enforcement terhadap kontrak investasi ini di awalnya begini-begini. Jadi si investor mengharapkan nanti kira-kira kami akan dapat untung sekian dan sebagainya, kami akan sekian tahun berada di sini. Tapi kemudian kalau kontrak itu kemudian diinjak-injak dan tidak ada pengadilan di mana kontrak itu bisa ditegakkan, nah itu juga berpengaruh. Kemudian aturan-aturan yang lainnya saya kira yang mendukung iklim investasi. Secara saya kira garis besar itu aja. Ya, sekarang pindah dulu ya sebelah sini Mas ya. Ada sini, silakan. Gantian satu-satu. Tapi saya minta 2 pertanyaan maksimal biar lainnya kebagian Mas. Silakan. Terima kasih. Nama saya Sipang Munti dari Harian Konstruktif. Persoalan Bogor Goals tadi itu, bahwa ada kesepakatan Bogor Goals yang menyatakan penurunan tarif perdagangan dari 35% menjadi 6,9% kalau nggak salah ya. Dari rata-rata asalnya hampir 17% menjadi 5,5% ya, turun. Tentu ada kerugian, ada keuntungan bagi Indonesia. Kalau boleh tahu apa sih kerugiannya? Apakah kompensasi yang diberikan kepada Indonesia dengan penurunan tarif tersebut bila disepakati dalam APEC nantinya? Yang pertama. Yang kedua, persoalan masalah perekonomian. Kita pahami bahwa konstitusi kita mengamanatkan koperasi itu sebagai suku guru perekonomian. Lantas di sini kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan besar. Nah, sebagai delegasi Indonesia, apa sih yang diperjuangkan sesuai dengan amanah konstitusi tersebut? Bagaimana kita memproduksi koperasi gitu? UKM tadi juga kita akuin faktanya terkalahkan dalam tanda apa? Nah, seperti apa kira-kira amanah yang dibawa oleh utusan delegasi Indonesia memperjuangkan konstitusi tadi itu bahwa koperasi sebagai suku guru perekonomian Indonesia? Terima kasih. Pertama, delegasi Indonesia ngomong atau tidak ngomong, mengatakan apa ABC itu sesuai dengan pedoman. Jadi itu semua adalah berdasarkan masukan dari para penyandang kepentingan ya di dalam negeri. Kemudian apakah kita memenangkan perundingan atau kalah, itu namanya perundingan bisa. Kalau kemudian kita tidak mau kalah, ya udah kita berhenti, tidak mau menyetujui sesuatu gitu. Kecuali kalau kita balik lagi ke dalam negeri, katakan ini kondisinya seperti ini, mau nggak? Jadi dia tidak mau mereka kesimpulan dari para perunding yang ngomong itu tidak mau warna merah, maunya agak abu-abu. Kita tanya lagi ke dalam negeri, kira-kira abu-abu mau nggak? Enggak. Kalau enggak, ya udah kita tidak melakukan persetujuan. Artinya apa yang sudah kita setujui sampai saat ini itu adalah sudah melewati proses persetujuan dari pemilik otoritas, pemerintah, ya tentunya juga saya kira wakil-wakil dari pihak-pihak yang membentuk pemerintah ya. Jadi itu satu hal, bahwa di dalam perundingan kita tidak melakukan sesuatu yang semaunya kita hanya seperti instrumen aja ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, satu koperasi, satu tarif ya, tarif. Apa untungnya, apa ruginya? Memang perundingan itu akan membawa umumnya untung rugi. Jadi untung ruginya pun saya kira sih sebetulnya dalam tanda petik. Karena gini, kita untung kalau penurunan tarif itu di negara orang. Penurunan tarif di negara orang di mana
tarif itu menyangkut produk-produk yang kita unggul, produk kehutanan, produk pertanian, manufaktur, jasa. Di mana kita unggul tadi jasa konstruksi, kita unggul kan di jasa konstruksi, jasa mode 3, mode 4, ya artinya jasa manusia lah, dan sebagai jasa restoran, jasa spa misalkan. Jasa restoran enggak ya? Nah, kalau itu dibuka di negara lawan, di situ kita unggul, di situ kita memperoleh keuntungan, dan itu kemudian akan terefleksi di dalam peningkatan ekspor kita. Jadi peningkatan ekspor APEC itu sejak berdiri dilakukan dimulai proses liberalisasi Bogor Goals itu 5 atau 6 kali lipat gitu. Saya lupa hitungannya, tapi dari sisi nilai meningkat katakanlah 6 kali lipat gitu. Dari yang tapi ini secara agregat ya. Jadi kita harus lihat lagi Indonesia sendiri berapa. Saya kira Indonesia pun memperoleh tidak kurang dari angka itu, karena kita lihat aja berapa ekspor kita ke APEC tahun 90 dan sekarang. Nah, memang belakangan kan kita tahu ada permasalahan di mana ekspor kita tidak performing 1 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat lagi nanti permasalahannya, apakah itu karena pasar di luar tidak terbuka, atau karena daya saing kita yang berkurang, atau karena faktor ekonomi makro. Nah, jadi situ keuntungan. Terus kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kalau kita ternyata membuka tarif kita atau membuka sektor kita di mana kita tidak unggul. Disitulah kan kemudian impor meningkat dan kesempatan para pelaku usaha kita di sektor itu menjadi berkurang, dan kemudian saya kira tersisih gitu ya. Itu kan keuntungan kerugian yang dari sisi kalkulasi angka. Tetapi kita bicara bukan hanya statistik itu sebetulnya. Di dalam perekonomian tidak ada negara yang bisa unggul di semua lini. Jadi berapa pos tarif kita punya? Kita punya 10.000 pos tarif. Kita ingin unggul di 10.000 pos tarif itu, saya kira kondisi ideal itu tidak ada negara manapun tidak akan ada. Saya kira baru di surga kita bisa melihat kondisi di mana dari 10.000 pos tarif kita unggul semua. Nah, jadi kemudian di situ kita melakukan pilihan-pilihan. Jadi kementerian teknis melakukan pilihan. Oke, kita ingin berjuang agar tarif untuk pos nomor 76 misalkan dibuka di Jepang. Kemudian sebagai imbalannya kita membuka pos tarif nomor 60 misalkan, kata saya tidak hafal. Kenapa? Karena misalkan pos tarif ini adalah tentang misalkan apa? Tentang produksi garment, peralatan ski gitu, atau bukan garment, peralatan ski gitu. Kan kita tidak begitu berkepentingan, katakanlah begitu. Atau jadi kita bisa korbankan karena memang di situ tidak ada pemain-pemain kita di dalam negeri. Atau kita buka pos tarif di mana kita membutuhkan barang itu. Nah, ini yang utamanya sering kita lakukan. Kita membutuhkan barang tersebut sehingga kita buka pos tarifnya. Misalkan peralatan canggih yang untuk barang modal, istilahnya yang sering dipakai kan barang modal sama barang baku. Kita lihat kan komposisinya sekarang impor itu ya, barang konsumsi itu kan yang kita perlu. Kalau untuk barang konsumsi kan kita ingin supaya produsen kita yang mengisi pasar kita kan, itu impor dari barang konsumsi adalah 7%. Impor bahan baku itu barang modal itu hampir 20%. Jadi itu untuk modal kita, untuk supaya kita bisa memproduksi dan mengekspor, dan termasuk untuk mengisi kebutuhan dalam negeri kita gitu. Itu barang modal. Yang paling banyak adalah impor bahan baku, itu jadi sisanya sekitar berapa tuh? 20 tambah 7 berarti sekitar 73% itu adalah bahan baku. Jadi kira-kira konstelasinya seperti itu. Nah, dengan konstelasi seperti itu sebetulnya kita bisa berpandangan bahwa
impor itu tidak merusak kita. Memang ada beberapa sektor di mana kemudian si produsen lokal itu tersisih, misalnya untuk yang produksi bahan baku ya, atau produksi bahan modal gitu, tersisih karena kalah oleh impor, harganya kurang kompetitif. Tapi kan kemudian lagi dengan bahan baku yang murah, kita bisa memproduksi sesuatu final goods yang kemudian menjadi kompetitif dan laku di luar negeri gitu, laku dijual gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini kemudian kita terpaksa menyisihkan produsen pemasok bahan baku kita yang kurang kompetitif. Memang ada batasnya. Batasnya apa? Untuk sektor-sektor seperti misalkan di pertanian, buah, hortikultura, ya kita harus hati-hati. Tidak boleh juga kita buka demi supaya kita memperoleh bahan baku yang murah kita buka seluruhnya. Enggak juga, karena ini menyangkut kehidupan. Kehidupan maksudnya adalah income petani. Kalau mereka kemudian dibiarkan berkompetisi bebas dengan impor luar yang murah, mereka kan kemudian kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga sangat diproteksi oleh pemerintah. Jadi misalkan itu tadi yang kebijakan hortikultura, kebijakan pembatasan impor daging sebagainya, itu melindungi sektor-sektor di mana itu menyangkut hajat hidup penting buat kelompok miskin. Oke, sebentar. Saya kira saya bisa sarankan Bapak untuk search di Google bagaimana perkembangan perdagangan sejak APEC itu berdiri sampai sekarang. Itu sangat luar biasa, termasuk juga ekspor dan impor Indonesia. Saya kira itu. Oke, kita bergerak ke sana. Sebentar ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Ade dari Harian Jurnal Asia. Ini terkait juga masih masalah soal UKM, di mana sesuai dengan perjanjian Bogor Goals kemarin menuju liberalisasi perdagangan itu, UKM kita didorong untuk menjadi UKM yang handal. Tapi kemarin pemerintah mengeluarkan satu regulasi, peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2013, di mana setiap pelaku usaha itu dikenakan pajak penghasilan 1%. Termasuk pelaku UKM yang punya penghasilan 4,8 miliar per tahun penghasilannya. Ini maaf mungkin di luar dari forum APEC, tapi saya rasa bagaimana cara pandang Pak Dini sendiri soal memandang adanya regulasi PP ini terkait dengan keberatan pelaku UKM dengan adanya pajak penghasilan 1% ini. Terima kasih. Dari sudut pandang apa yang dibahas di APEC ya, saya kurang bisa menghubungkannya ya. Ini tentu kebijakan di dalam negeri. Kemudian saya tentunya harus membatasi untuk berkomentar. Hanya salah satu katakanlah pandangan yang misalkan yang selama ini katakanlah berkembang di dalam pembahasan seperti kerjasama antar negara adalah bahwa yang penting di dalam kehidupan regulasi gitu ya, kehidupan ekonomi nasional adalah yang lebih penting ya, adalah keajakan, kepastian. Jadi kalau memang regulasi di dalam negeri ditumbuhkan, kemudian itu ya tidak turbulen, tidak menciptakan ketidakpastian dan sebagainya. Satu, tentunya yang dua adalah ada juga gejala negara itu berkompetisi, artinya bersaing dalam hal memberikan insentif untuk membuat satu perusahaan itu mampu kompetitif mengekspor, mereka menjual dengan harga yang kompetitif. Cara-cara finansial juga dilakukan, itu tadi bantuan kredit, bisa juga mengurangi unsur-unsur pajak di dalamnya, bahkan memberikan subsidi, itu sudah sangat terbiasa. Terus bahkan membantu promosi marketingnya gitu. Jadi keuangan adalah salah satu instrumen yang sering digunakan untuk membantu daya saing pelaku ekonomi agar mampu bertarung di pasar internasional. Itu aja. Yang saya maksud itu bagaimana cara pandang pemerintah itu terhadap ya, dengan menarik pajak 1%. Ya, wilayah itu yang saya nggak bisa berkomentar karena kan itu kebijakan dalam negeri. Cuman kalau
pengalaman saya di dalam pembahasan di dalam kerjasama perdagangan internasional, insentif keuangan adalah salah satu instrumen yang biasanya dipakai oleh negara untuk meningkatkan daya saing. Jadi kan berarti dari situ bisa diinterpretasikan. Oke, silakan Pak. Pak, stay dulu Pak. Bapak setiap kali ada nanti saya kasih habis ini Pak ya. Sabar. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini soal perjanjian dagang. WTO sekarang kan lagi bermasalah, dan kemudian APEC mencoba menguatkan dengan adanya itu tadi Trans-Pacific Partnership, kemudian regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, di luar itu Indonesia juga berusaha menguatkan di tingkat bilateral maupun regional. Nah, ketika memimpin APEC, Indonesia merasa punya peluang bahwa saat inilah kita menawarkan formulasi-formulasi yang tidak merugikan Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, selain Indonesia di forum APEC ini, negara-negara mana yang kemudian mencurahkan keluhan-keluhannya tentang berbagai regulasi bilateral maupun regional tentang perdagangan bebas itu, dan kemudian formulasi yang kita sepakati atau ini yang mengerucut itu seperti apa? Ini saya minta lebih detail aja Pak, keberatan-keberatannya di titik mana saja, dan kemudian mengerucut kemana, dan kalau bisa disebut negaranya juga lebih bagus. Terima kasih Pak. Saya coba jawab untuk lihat apakah saya menjawab atau saya cukup memahami apa yang ingin Bapak dengar ya. RCEP, TPP itu memang menjadi bagian fenomena yang diperhatikan oleh APEC, karena itu melibatkan anggota APEC, dan itu dianggap memberikan kontribusi, dapat itu belum tentu pasti, dapat memberikan kontribusi peningkatan keterbukaan rezim perdagangan, meningkatkan keterbukaan ekonomi yang akan kemudian bermanfaat, meningkatkan lalu lintas perdagangan, dan karena itu peningkatan pertumbuhan perdagangan. Jadi RCEP, TIP, TPP itu mendapat perhatian dan diharapkan bersifat yang namanya mendukung tujuan-tujuan APEC. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya kan. Fenomena FTA dan RTA dari sudut pandang keterbukaan perdagangan bisa menguntungkan dalam hal peningkatan perdagangan global, tapi bisa juga punya dampak negatif berupa mendiskriminasi negara-negara yang tidak terlibat. Makanya kan salah satu pertanyaan di Indonesia adalah, kalau kita tidak ikut TPP, kita akan lebih rugi, atau lebih untung, apakah untung gitu. Karena TPP kan menciptakan manfaat kepada negara-negara peserta. Yang tidak ikut itu nanti perdagangannya akan terganggu nggak dengan perdagangan bilateral dengan negara yang ikut TPP tersebut. Sehingga itu yang dikalkulasi. Tetapi di lain pihak kan nanti kalau ikut TPP nanti kita disuruh dibuka sektor mana yang kita tidak sebetulnya tidak kuat. Nah, jadi hitung-hitungan kita ikut RCEP, ikut TPP, atau salah satu atau dua-duanya dan sebagainya. APEC bagaimana? Kalau APEC tidak punya hubungan darah yang langsung dengan mereka, hanya melihat saja dengan harapan itu akan mendukung tujuan APEC bagi keterbukaan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama APEC kan keterbukaan perdagangan investasi di Asia Pasifik, karena itu dianggap akan memberikan manfaat peningkatan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan itu ya pertumbuhan untuk kelompok elit maupun semua yang para HM, dan itu harapannya kemudian meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan income,
meningkatkan kesejahteraan secara nasional dan global dan regional, dan kemudian terus menggelinding menjadi satu pertumbuhan dan peningkatan pendapatan yang berkesinambungan. Dan itu kan sudah terbukti oleh sejarah, dibuktikan bahwa itu terjadi sejak APEC itu sudah hadir sampai sekarang. GDP APEC terus berkembang lebih cepat dibanding kawasan lain. Jadi proyek APEC itu sudah membuat Asia Pasifik lebih maju, dari tingkat pendapatan agregatnya lebih tinggi dibanding yang lain, rata-rata peningkatan tahunnya lebih tinggi dibanding yang lain, rata-rata peningkatan perdagangannya lebih tinggi dari yang lain, pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan perdagangannya, mungkin investasinya yang agak tidak begitu, kinerjanya tidak berbeda dengan kawasan lain. Jadi ada bukti bahwa APEC itu berhasil dengan cara itu tadi, dengan cara tidak serigid melalui persetujuan yang legal seperti TPP dan sebagainya. Nah, itu menjawab kira-kira formulasi yang ditawarkan APEC. Formulasi apa? Formulasi APEC kan seperti saya katakan, formulasi APEC itu intinya adalah regionalisme terbuka. Jadi jika APEC membuka satu tarif atau satu aturan gitu ya, aturan itu dihapus karena ini mengganggu perdagangan misalnya, itu diberlakukan kepada semua, tidak hanya ke anggota APEC aja. Itu yang membedakan APEC dengan regionalisme lain. Jadi karena anggapannya adalah dengan melakukan seperti itu akan membuat ekonomi APEC berjaya. Jadi memberikan ekonomi yang terbuka itu akan membuat ekonomi tersebut dan anggota-anggota APEC yang lain memperoleh manfaat, akan menjadi maju lah, katakanlah gitu. TPP kan pembicaraan di APEC. Ya. Negara itu, negara-negara anggota, kegalauannya seperti apa sih? Ya, kegalauannya anggota APEC adalah jika TPP atau RCEP itu mengurangi atau pelan-pelan menutup akses pasar dari negara-negara bukan anggota. Itu ketakutannya di situ. Makanya APEC ingin tetap memberikan peran semacam, istilahnya memerankan peran leadership kepemimpinan terhadap FTA tersebut, dan intellectual input. Intellectual input jadi artinya apa yang disepakati oleh APEC sebagai best practice itu diharapkan diterima dan dilaksanakan oleh FTA tersebut. Jadi intellectual input dan leadership terhadap proses pengelompokan subregional di APEC. Itu arahan dari leaders kepada anggota-anggota APEC yang terlibat di dalam FTA termasuk di dalamnya transparansi. Jadi untuk memastikan bahwa mereka itu tidak menutup pasar untuk yang lain, harus ada transparan. Jadi termasuk di situ ada best practice-nya. Jadi FTA itu kalau misalkan Chile kalau ente bikin FTA dengan Peru dan katakanlah Meksiko, harus transparan, semua dibuka apa aja itu isinya, dan kedua sebaiknya prinsip-prinsip ini dipatuhi gitu. Oke Mas, ini udah jam 6, tinggal sekali lagi. Oh ya, kalau gitu dicain satu-satu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat ini West meet East, jadi Barat ketemu Timur Pak, dan sebaliknya East meet West, Timur ketemu Barat. Ini ditunggu-tunggu ini selama ini Pak. Ya, karena apa itu namanya? Ini bukannya jadi tantangan, malah peluang. Ya, saya pikir tadi Bapak udah banyak ngomong, itu adalah peluang. Tapi kalau skill kita nggak ada, ya ini tantangan. Nah, jadi satu lagi Pak, ada studi case, studi kasus. Ada perusahaan Rusia yang mau membangun electricity power plant, yaitu ramah lingkungan terbarukan, 22 megawatt listrik di Sergei. Dari tahun 2010 Pak sampai sekarang nggak keluar izinnya. Bagaimana ini dilirik mereka ini regulasi Indonesia ini? Terima kasih. Langsung aja biar
pertanyaan saya tadi lebih kepada konten liberalisasinya. Di sini kan ada yang menarik adalah mungkin itu tidak melulu dikatakan buruk, tapi juga ada sisi baik. Tapi pengalaman terjadi dalam free trade agreement kita dengan beberapa perjanjian negara lain, tarif bea masuk kita nggak bisa di atas 20%, Pak. Jika tadi Bapak bilang untuk di Asia Pasifik aja kita coba sampai 5% ya. Itu total. Kita Asia Pasifik ya 6,9 kan rata-rata. Rata-rata seperti itu. Nah, di sisi ini adalah negara yang di atas 10 dan 20, kita tetap di Asia paling terendah. Nah, itu kan saya memprihatinkan. Kemudian adalah hal yang paling sensitif dalam liberalisasi ini adalah persaingan. Nah, ada komoditi tertentu yang nggak laku di pasaran gitu loh. Jadi kalaupun ya salah satu aspek kelebihan dan kelemahan, salah satu kelemahan liberalisasi adalah di sisi itu. Di dalam kelebihannya adalah kita bisa banyak membuat jaringan. Cuman pertanyaan saya adalah di sini di APEC ini, Pak. Dan juga yang saya agak gambarnya kayak gini, di TPP kan kita apa sudah fix bergabung ya, Pak? Di TPP kan belum. Nah, jadi saya rasa kenapa kita nggak memperkuat lebih ke APEC ini gitu loh. Maksud saya adalah pertanyaan saya tadi yang agak membingungkan saya tuh, ini kan ada unsur ke sisi liberalisasinya untuk di APEC. Di APEC 3 ini dijumpakan. Sementara di dalam free trade agreement kita di beragam perjanjian lainnya seperti di AFTA, CAFTA, di ASEAN, Korea, ASEAN, India, sampai di Japan Conference of Economic, itu kita udah banyak melakukan perjanjian. Nah, kalau di APEC kita melakukan itu juga untuk liberalisasinya, kan mengerikan, Pak, kecuali kita meratifikasi perjanjian itu. Nah, gimana lobby kita? Saya tetap bicara dalam lobby itu, Pak. Ataupun mungkin ada nggak sih tujuan kita begini? Oke, negara mana yang kalah dalam liberalisasi ini, kita bentuk satu community juga. Nah, ada nggak di situ, Pak, di pembahasannya? Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama lupa lagi. Investasi listrik Rusia. Oke. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga. West Mid East. APEC itu mungkin keindahannya di situ, Pak. Timur ketemu barat, selatan ketemu utara, dan sifatnya kooperatif. Itu membuat hal-hal yang sulit untuk diwujudkan di tempat lain, misalnya di WTO yang sifatnya betul-betul hostility Pertarungan seperti pertarungan gitu. Ya, APEC itu semangatnya lebih persaudaraan dan menggabungkan keindahan selatan, keindahan utara. Selatan kan sekarang sedang berkembang pesat, utara agak menye-menye kan, timur pesat. Timur itu kita kan. Kalau di Samudra Pasifik, timur itu Amerika kan, Chili dan sebagainya. Mereka lagi agak susah, kita lagi enak gitu. Jadi kombinasi itu membuat dibingkai oleh sifat APEC yang tidak legally binding, sehingga kemudian itu menunjukkan oke lah kita kerjasama. Tapi walaupun memang kemudian persoalannya menjadi seperti namanya itu best endeavor. Jadi kita janji, tapi janjinya itu sesuai dengan kondisi dan kapasitas kita. Itu sifatnya APEC kan gitu. Jadi di situ enaknya. Jadi oke kita janji deh, pokoknya nanti besok saya bangun pagi jam 5. Kalau ternyata jam 5 besok itu saya masih ngantuk, wah ntar kondisinya belum benar nih. Nah, jam 6 akhirnya bangun gitu. Jadi ada komitmen untuk lebih baik, tetapi tidak kita betul-betul diikat itu harus dipatuhi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kasus Rusia misalkan, ya mungkin itu dampak dari itu, bahwa dampak dari sesuatu yang tidak katakanlah mengikat secara hukum, katakanlah membuat kita ada keinginan tetapi akhirnya akan tercapai juga, tetapi minta tempo gitu ya. Mudah-mudahan kita itu pun hanya bagian dari romantika aja, tetapi pada akhirnya kan kita memerlukan peningkatan kapasitas energi dan membutuhkan adanya suntikan investasi baru. Kemudian investasi Rusia yang macet. Ini Pak Gatra. Sisi itu tadi Pak, pada FTA kita teman kita kan sudah sangat banyak ya. Jadi dalam FTA kita itu kan kita tetap biaya masuk kita paling rendah. Baik. Bahkan tadi saya di APEC ini untuk ada satu font yang akan menuju ke liberalisasi. Ya. Nah, ketika di APEC sendiri kita menyepakati itu Pak, pasti kan kalau itu akhirnya mau nggak mau harus masuk ataupun ini tidak ada keterikatan,
tetap kan komoditi barang kita ini yang harus bisa bersaing gitu. Kalau nggak tetap aja kita menjadi pemenang. Cuman yang paling mengerikan saya sertifikasi. Oke, katakan apa liberalisasi itu. Perjanjian seperti apa yang harus diratifikasi dong salah satu perjanjian itu, sebab kalau biaya masuk kita sampai kata-kata 6% yang ini sudah hampir Bisa juga kita mengatakannya begini, ketika rata-rata tarif MFN kan, istilahnya MFN kan, MFN itu yang berlaku untuk semua di luar FTA, itu kan yang juga dihitung, yang dicatat di APEC itu kan 6,9, sementara Korea 12 dan yang lain-lain gitu masih tinggi, Cina hampir 10. Itu sebetulnya pencerminan dari kita punya daya saing lebih bagus dibanding mereka. Dengan kata lain kita juga bisa mengatakan kalau kita melakukan FTA dengan Korea misalkan, kita buka-bukaan, telanjang-telanjangan, jangan-jangan kita bisa menang lawan Korea itu. Jadi hasil dari proses pembenahan internal itu membuat Indonesia mengatakan saya comfortable, saya nyaman dengan tingkat tarif MFN yang 6,9. Jadi ya ada katakanlah memang keprihatinan atau komplain, itu bahasa Indonesia apa sih? Komplain itu keluhan-keluhan bahwa oh ini barang Cina masuk ke sini, apa namanya, oh ini sektor ini hancur, ini sektor ini hancur. Ya memang trennya industri kita kan memang sekarang sedang turun. Tapi mungkin jangan lupa, mungkin itu karena investasi kita juga seret gitu ya. Ketika investasi kita kelihatan mulai picking up, mulai naik lagi, saya kira nanti hasilnya akan terrefleksi di dalam artinya kinerja sektor industri yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan seperti itu. Tapi artinya kembali lagi ke tadi ke soal keluhan-keluhan, tapi ketika kita ternyata mematok tingkat tarif sekian, berarti sebetulnya kita berdaya saing lumayan. Kita komplain daya saing kita rendah dan sebagainya, tapi terbukti dari refleksi itu tarif kita kan berarti kita lumayan. Nah, kalau kemudian itu katakanlah tadi direfleksikan ke dalam bentuk-bentuk FTA, ya itu tadi jangan-jangan kita bisa memetik hasil karena kita sudah relatif rendah tarifnya. Justru kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak memiliki kesempatan untuk membuka tarif mereka supaya lebih rendah. Jadi Pak, ini Pak saya jadi artinya kan bukan dalam FTA masuk itu ketika ada impor barang kan kita makin untung. Di sisi seperti itu kan, kalau 4% ya kita untungnya berapa, sedangkan giliran kita maunya ke luar negeri mereka sangat besar gitu. Betul. Lebih lagi yang sangat menjadi satu sudut pandang kita adalah kita kebanyakannya impor kan, impor pun walaupun tidak ada korelasi Pak dengan pertumbuhan ekonomi loh Pak, antara ekspor dengan impor ini gitu. Jadi mungkin jadi satu, kita sekarang ini defisit, dan memang dari sisi balance of payment kan defisit itu kan mengkhawatirkan ya. Jangan sampai kemudian kita punya persoalan instabilitas finansial moneter karena impor yang terlalu defisitnya. Itu satu persoalan. Hanya dari situ juga refleksi bahwa impor yang banyak di mana di dalamnya modal dan bahan baku, berarti ini ada geliat industri dalam negeri, investasi yang naik, investment grade dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang yang Bapak tadi katakan, kemudian kita rugi dong, kita menjual di tarifin yang tinggi. Ya benar, tapi toh kita masih tetap bisa menjual. Jadi artinya dengan tarif yang tinggi, harga yang lebih tinggi, toh orang tetap masih bisa beli. Jadi di situ kemudian kita bisa melihatnya begini, justru sebaliknya. Andai saja kita lebih sukses di dalam program liberalisasi APEC, justru itu akan memberi keuntungan ke kita. Karena pasar-pasar di luar kita juga menurunkan tarifnya lebih banyak, jadi lebih terbuka, menguntungkan kita. Sedangkan untuk kita itu sebetulnya udah hampir relatif tingkat tarif kita udah kondisi menjelang 2020, walaupun sekarang masih 2013, tapi tingkat tarif kita kan sudah katakanlah masuk akal untuk menjadi tarif 2020. Jadi sekarang kita tinggal nungguin orang aja. Nungguin orang untuk melakukan liberalisasi. Caranya gimana ya? Caranya kita gedor-gedor mulai proses-proses perundingan, proses-proses kerjasama, pembahasan seperti di APEC ini gitu. Dan satu lagi Pak, mungkin daya saing kita, produk yang kita jual juga harus kita jaga gitu kan. Betul. Karena kalau enggak kita tidak akan tetap pilih kan. Ya, disitulah yang kemarin kita selalu bahas soal bagaimana peningkatan daya saing, bagaimana pembenahan di dalam negeri, structural reform,
dan sebagainya. Itu dimensi itunya supaya kita juga tetap unggul dalam tahunan, puluhan tahun ke depan kita tetap unggul. Pada saat Bogorgo, semua orang buka-bukaan, kita udah posisi yang lebih unggul lagi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Denny yang sudah buka-bukaan tentang diskusi di dalam APEC, dan saya kira ini menarik sekali meskipun harus ditelaah cukup dalam buat oleh teman-teman semuanya, tapi ini membuka wacana kita semua tentang bagaimana perundingan APEC itu berjalan. Hal yang lain mungkin yang harus sedikit lebih di garis bawahi tadi itu ceritanya Pak Denny itu, bahwa kalau kita janji bangun jam 5 tapi kita kurang sehat, kita masih bisa bangun jam 6. Itu prinsip voluntary basis yang ada di dalam APEC, fleksibilitas dalam APEC. Jadi pengertian teman-teman jangan kalau sudah kita diketok seperti itu kita mesti bangun jam 5. Tapi kalau keadaan kita kurang bagus, kita masih bisa fleksibel. Dan ternyata model semacam itu efektif kan? Selama ini efektif. Sekali lagi terima kasih Pak Denny atas kedatangannya di sini.